Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah ada di tanggal 7 Juli 2021 dan judul renungan kita untuk hari ini adalah untuk memelihara Sabat. Untuk memelihara Sabat. Keluaran 20 ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Keteguhan moral diperlukan untuk memelihara hukum-hukum Tuhan. Seorang yang melawan kebenaran suatu kali pernah mengatakan bahwa hanya orang-orang yang lemah pikirannya yang mau berbalik dari gereja-gereja untuk memelihara hari ketujuh sebagai Sabat. Tetapi seseorang atau seorang pendeta yang telah memeluk kebenaran menjawab, "Kalau engkau berpikir bahwa orang yang memelihara hari ketujuh sebagai Sabat adalah orang yang lemah pikirannya, silakan mencobanya." Diperlukan keberanian moral, keteguhan, ketetapan, tekad, dan sangat banyak doa untuk melangkah berpihak kepada hal yang tidak populer. Berdiri di bawah perisai yang maha kuasa, kita tidak merasa bahwa kita ada pada pihak golongan kecil. Allah ialah golongan besar. Kita harus mempertimbangkan bahwa Kristus telah menetapkan kita menjadi terang di tengah kegelapan moral dunia ini. Kita tidak boleh menyalah tafsirkan tabiat Allah. Kita tidak boleh bertingkah mengatakan apa yang kita pikirkan, menyalahkan dan mengkritik serta mencela orang-orang lain, melainkan kita harus membiarkan Roh Suci membentuk keserupaan dengan tabiat Kristus. Sekarang marilah kita melihat apa yang akan dibuat oleh Yesus bagi kita jika kita membolehkan Dia melakukannya. Dalam doanya bagi murid-muridnya ia berkata, "Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka." Mungkinkah beroleh kesukaan dalam menurut Kristus? Itulah satu-satunya kesukaan yang benar yang dapat diperoleh oleh setiap jiwa. Akan pernahkah juru selamat berbalik dan meninggalkan engkau berjuang sendirian? Tidak. Sekali-kali tidak. Kemiskinan sedang datang ke atas dunia ini dan akan ada masa kesukaran seperti belum pernah terjadi sejak ada suatu bangsa. Akan ada peperangan dan kabar-kabar perang, dan wajah manusia akan menjadi pucat. Engkau mungkin harus menderita kesusahan. Engkau mungkin akan menderita kelaparan. Tetapi Allah tidak akan membiarkan engkau dalam penderitaanmu. Ia akan menguji imanmu. Kita ada di dunia ini untuk menyatakan Kristus kepada dunia, menunjukkan Dia dan kuasanya kepada umat manusia. Saudaraku, pertanyaan kepada kita melalui renungan kita hari ini adalah, apakah kita memiliki agama, memiliki gereja, barangkali lebih konteks kepada kekristenan yang populer? Apakah kita lebih suka beribadah, bergereja pada gereja yang populer, yang terkenal? Atau kita lebih memilih mana kebenaran firman Tuhan yang harus kita ikuti? Memang di sini terkait hari Sabat, kita tidak boleh saling menyalahkan di dalam iman, keyakinan kita. Tetapi Alkitab sendiri memberikan pekabaran kepada kita. Bahkan Lukas 4 ayat 16 berkata, ia di sini adalah Yesus, datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia pergi ke rumah ibadat hendak berdiri dan membaca dari Alkitab. Kita tahu bahwa sejak usia 12 tahun Yesus kemudian seperti hilang dari cerita Alkitab, tetapi dia kemudian muncul pada waktu dia dibaptiskan oleh Yohanes. Tetapi dalam Lukas 4 ayat 16 berkata tentang kebiasaan Yesus. Dan salah satu kebiasaan Yesus yang muncul di dalam Alkitab, khusus Lukas 4 ayat 16, adalah kebiasaan dia untuk pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat. Dan ini merupakan satu tantangan kepada kita. Saya waktu mempelajari tentang budaya di Papua, khusus di Biak. Di Biak untuk urutan hari pertama namanya Bepondi. Bepondi itu hari pertama. Kalau bahasa Ibrani, Ehad.
Ehad itu hari pertama. Wayahi ereb, wayahi boger, yom ehad. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi ehad itu bukan nama hari, tetapi urutan hari. Artinya ketika dia dipindahkan kepada Sunday, Sunday itu bukan nama hari, tetapi urutan hari. Tetapi Sunday itu telah berubah menjadi nama hari ketika itu diubah. Padahal ehad dalam bahasa Inggris adalah first day, the first day, ya, the first day. Jadi first day itu adalah hari yang pertama, atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris Sunday. Sunday itu menjadi nama hari, padahal hari bukan memiliki nama tetapi urutan. Jadi dalam bahasa Biak Bepondi itu untuk hari pertama. Lalu kemudian hari ketujuh, hari kedua, tiga saya tahu tetapi saya lupa. Tetapi hari ketujuh adalah Munaisu. Munaisu itu hari ketujuh. Dan Munaisu itu berarti, itu sendiri dalam bahasa Biak berarti berhenti atau istirahat. Dan dalam bahasa Ibrani beristirahat itulah kata sabat. Jadi kata sabat itu adalah berarti istirahat. Di dalam perjanjian lama Tuhan beristirahat bukan pada hari pertama tetapi pada hari yang ketujuh. Dan kemudian pada kebiasaan Yesus, Lukas 4 ayat 16, pada hari sabat. Dan itu merupakan kebiasaan kemudian diterapkan bahwa sabat menjadi hari perhentian penuh 1 kali 24 jam. Tapi dalam renungan kita pada hari ini memberikan kita satu tantangan, memberikan kita satu kesimpulan. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar mau mengikuti hukumnya? Ini merupakan satu panggilan kepada kita pada pagi hari ini. Doa saya adalah kiranya saudara dapat belajar untuk bagaimana menyucikan akan hari Sabat. Tuhan memberkati kita. Silakan saudara tutup dalam doa baik pribadi maupun keluarga. Shalom.